Assalamualaikum, kembali lagi ke channel Aguswan. Ya, kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul menceritakan tentang seorang kang parkir yang mendadak jadi pahlawan kungfu karena dipilih oleh sang dewa naga air dan bisa mengendalikan 10 cincin sakti. Bagaimana ceritanya? Langsung kita mulai. Jangan lupa subscribe Aguswan. Ya, pertama-tama di sini kita diperlihatkan seorang dewa perang legendaris yang memiliki kekuatan 10 cincin sakti. Tapi kalau menurut gua sih ini gelang ya. Iya. Ya sudahlah, lanjut. Dan pria ini memiliki pasukan yang diberi nama 10 cincin. Selama berabad-abad tersebar ke seluruh dunia. Mereka bergerak secara diam-diam, menggulingkan pemerintahan dan mengubah sejarah. Selama 1000 tahun dia mencari uang dan kekuasaan. Nah, pada tahun 1996 di sini dia mulai mencari tempat yang bernama Talo. Tempat orang berlatih seni bela diri dari para dewa. Ternyata tempat itu tidak mudah untuk dimasuki. Dia pun akhirnya bertemu dengan seorang wanita cantik bernama Yingli dan menghalanginya untuk pergi ke Talo. Ternyata dia malah dihajar oleh wanita itu dan mereka saling mencintai. Karena cinta mereka tidak mendapatkan restu dari desa Talo, mereka pun memutuskan untuk meninggalkan desa Talo dan hidup damai meninggalkan kekuatan mereka. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai 2 orang anak yang bernama Shang-Chi dan Xialing. Yingli pun memberikan liontin kepada Shang-Chi dan dia pun berpesan jika Shang-Chi merasa tersesat maka liontin itu akan menuntunnya. Tak lama kemudian saat Wen Hu tidak di rumah, musuh yang pernah dihajarnya membalas dendam dan membunuh ibu Shang-Chi. Shang-Chi kecil pun tak mampu berbuat apa-apa. Semenjak kematian Yingli, Wen Hu kembali menggunakan 10 cincinnya dan kembali menghidupkan pasukan 10 cincinnya untuk membantai pembunuh istrinya. Sejak saat itu, Shang-Chi dilatih keras ayahnya untuk menjadi seorang pembunuh. Saat remaja, Shang-Chi diberikan misi membunuh ketua geng pembunuh ibunya. Setelah menyelesaikan misi itu, Shang-Chi pun kabur meninggalkan ayahnya dan hidup sederhana menjadi kang parkir. Kembali ke masa kini, pria ini bernama Shaun atau Shang-Chi. Wanita ini bernama Katie. Saat dalam perjalanan di bis, ada beberapa pria yang ingin merebut liontin peninggalan ibu Shang-Chi. Terjadilah baku hantam yang tidak terelakkan lagi. Dan pertarungan Shang-Chi itu pun direkam oleh salah satu penumpang bus. Supir bus pun pingsan dan Katie mengambil alih kemudi. Namun tanpa disadari, liontin itu berhasil dicuri oleh anggota 10 cincin. Karena adiknya juga memiliki kalung yang sama, jadi Shang-Chi mengkhawatirkan adiknya. Setelah kejadian itu, Shang-Chi pergi ke Makau untuk mencari adik perempuannya. Dan Katie dengan nekat ingin menemani Shang-Chi. Sesampainya di Makau, tak disangka Shang-Chi pun melawan orang terkuat di pertarungan ilegal itu. Ternyata dia adalah adik Shang-Chi yang dicari-cari. Tetapi di sini Xialing marah karena Shang-Chi telah meninggalkannya dulu bersama ayahnya. Shang-Chi pun menceritakan kejadian yang sebenarnya. Tak lama kemudian pasukan 10 cincin datang menyerang tempat itu. Shang-Chi dan Katie ditinggalkan kabur oleh Xialing melewati pintu darurat. Shang-Chi pun melawan seluruh pasukan 10 cincin sendirian sambil melindungi Katie. Di sini kita diperlihatkan Katie yang tidak memiliki
Kemampuan bela diri pun terjatuh dari ketinggian. Untung saja di sini Sailing berubah pikiran dan membantu Shang-Chi. Tak lama setelah pertarungan berlangsung, Wen Hu pun datang menemui kedua anaknya dan mereka pun terpaksa mengikuti keinginan ayahnya kembali pulang. Setelah kematian istrinya, Wen Hu ternyata kembali ingin mencari desa Talo. Dari penelitiannya itu, dia mengetahui bahwa ada gerbang misterius yang tidak bisa dimasuki dengan mudah. Wen Hu mengatakan kepada kedua anaknya bahwa dia sering mendengar suara Yingli yang meminta dibebaskan dari Talo. Shang-Chi dan Sailing tidak percaya kepada cerita ayahnya. Karena di sini Shang-Chi menyaksikan sendiri kematian ibunya ya. Tetapi Wen Hu menggunakan kedua liontin itu untuk membuka peta letak desa Talo. Inilah alasan Wen Hu mengumpulkan kedua anaknya untuk membantunya. Tetapi Shang-Chi dan Sailing tetap tidak setuju dengan rencana ayahnya. Dan mereka pun dimasukkan ke dalam penjara oleh ayahnya. Di penjara itu mereka bertemu dengan lelaki tua bernama Trevor yang bisa berbicara dengan hewan aneh dari desa Talo. Dari arahan hewan itu mereka berangkat menuju desa Talo. Setelah berhasil melewati hutan labirin, mereka pun memasuki air terjun dimensi. Mereka pun akhirnya sampai di depan desa Talo. Desa Talo di sini dipenuhi oleh makhluk-makhluk mitologi yang sudah berumur ribuan tahun seperti Kyuubi dan lain-lain. Di sana awalnya mereka tidak disambut dengan baik, tetapi kakak dari ibu Shang-Chi muncul dan semua penduduk akhirnya menerima kedatangan mereka. Setelah itu, Bibinan menceritakan tentang gerbang yang dibicarakan ayah Shang-Chi. Ternyata gerbang itu adalah untuk menyegel iblis penghisap jiwa yang bisa menghancurkan dunia. Penduduk Talo adalah orang-orang terpilih yang sudah menjaga gerbang tersebut. Di sini entah bagaimana makhluk itu bisa mengaku-ngaku menjadi Yingli kepada ayah Shang-Chi untuk meminta dibebaskan. Karena dia tahu dengan kekuatan 10 cincin itulah yang dapat membebaskannya. Karena tahu anak-anaknya pasti akan ke desa Talo, Yingli pun menitipkan sepasang baju perang dari desa Talo kepada anak-anaknya. Dan Bibinan pun di sini mulai melatih mereka untuk mempersiapkan diri menghadapi pasukan ayahnya. Tak lama kemudian, pasukan 10 cincin tiba di desa Talo dan Wen Hu pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk menyerang. Dalam pertarungan ini pun Shang-Chi pun harus berhadapan langsung dengan ayahnya. Ayahnya pun merasa kecewa karena anaknya yang sudah dilatih keras malah berbalik melawan ayahnya sendiri, sehingga membuat Wen Hu sangat marah. Shang-Chi pun dikalahkan dengan mudah dengan kekuatan 10 cincin itu dan terlempar sampai ke dasar danau. Di sini Wen Hu pun langsung menuju gerbang iblis untuk membebaskan istrinya. Padahal di situ tanpa disadarinya satu persatu burung aneh penghisap jiwa pun mulai terbebas dan menyerang siapapun yang ada di dekatnya. Dan Bibinan pun menyatukan penduduk Talo dan pasukan 10 cincin untuk melawan burung tersebut. Setelah banyaknya korban dari anggota 10 cincin, maka mereka mau bersatu melawan burung-burung pencuri jiwa itu. Setelah jiwa-jiwa yang dicuri burung tersebut dibawa masuk ke dalam gerbang untuk diberikan kepada iblis yang ada di dalamnya. Di sini Shang-Chi semakin jauh tenggelam. Ia pun mulai teringat dengan kisah-kisah ibunya semasa dia kecil dulu, bahwa dahulu ada naga legendaris. Saat ia sadar, Shang-Chi pun dihampiri oleh naga air desa Talo. Shang-Chi pun langsung naik ke permukaan dengan menaiki kepala naga tersebut. Dengan kekuatan kecepatannya, naga itu pun memakan burung-burung jiwa tersebut. Setelah itu Shang-Chi menghampiri lagi ayahnya untuk menghentikannya membuka gerbang. Pertarungan yang sangat sengit tak terelakkan lagi.
pada pertarungan ini Shang-Chi pun akhirnya bisa mengendalikan kekuatan 10 cincin ya, seperti pertarungannya dengan ayah Shang-Chi dan ibunya dulu. Meskipun Shang-Chi memiliki kesempatan membunuh ayahnya, di sini dia tidak mampu melakukannya dan melepaskan 10 cincin itu. Di tengah pertarungan itu, sang iblis naga telah keluar dari gerbang tersebut. Ketika makhluk itu mulai menyerang Shang-Chi, Wen Hu pun mengambil 10 cincin dan menyelamatkan anaknya. Karena hal itu, Wen Hu pun ditelan jiwa oleh iblis tersebut. Wen Hu akhirnya memberikan 10 cincin untuk Shang-Chi. Nah, di sini kemudian Shang-Chi diselamatkan oleh naga Talo yang dinaiki oleh Xia Ling. Selanjutnya, naga Talo pun bertarung dengan iblis tersebut, tetapi kekuatan naga iblis sudah terlalu kuat sehingga naga Talo tidak mampu untuk menyegelnya. Dan naga Talo pun akan dihisap jiwanya oleh naga iblis. Nah, di sini beruntungnya ada sebuah anak panah yang menembus tenggorokan naga iblis. Ternyata panah itu berasal dari Katy. Dari kesempatan itu pun dimanfaatkan oleh Shang dan Xia Ling untuk menyerang. Dan Shang-Chi pun menyerang dengan kekuatan 10 cincin dan meledakkan tubuh naga iblis tersebut. Setelah peperangan itu pun mereka melakukan penghormatan untuk orang-orang yang sudah gugur dalam pertempuran. Setelah kembali, Shang-Chi pun mengobrol kepada teman-temannya dan tidak ada yang mempercayai cerita Shang-Chi tersebut. Tak lama kemudian Shang-Chi dihampiri oleh Wong dengan menggunakan cincin portalnya, sontak membuat semua orang di sana terkejut dan Shang-Chi pun mengikuti Wong. Shang-Chi pun di sini diperkenalkan dengan Bruce dan Carol. Pertemuan itu pun dianggap sebagai salam penyambutan untuk Shang-Chi yang telah bergabung. Di akhir film kita diperlihatkan Xia Ling yang telah menduduki tahta ayahnya di pasukan 10 iblis. Jadi buat kalian yang masih ingin menonton alur film bergenre animasi dan fantasi, jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini dan cek di playlist kita ya. Terima kasih.